Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti, saya ingin membahas tentang tambahan 2 pemain baru yang akan membela Persib Bandung mulai musim depan. Yang pertama adalah pemain tim nasional Indonesia kita, yaitu Ragnar Oratmangun, yang lama bermain di Eropa sebelumnya, dan berusia 28 tahun. Dan yang kedua adalah Gakuto Notsuda, pemain asal Jepang yang terakhir kali bermain di Liga Thailand, tapi sebelumnya lama bermain di Liga Jepang. Bahkan ketika dia masih bermain di Liga Jepang, yaitu J-League 1, dia membawa timnya pada saat itu, Sanfrecce Hiroshima, menjadi juara dari J-League 1. Dan sama seperti Ragnar, Gakuto juga adalah pemain yang sudah matang karena usianya sekarang adalah 32 tahun. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, bahwa pemain-pemain baru yang gabung ke Persib Bandung adalah pemain-pemain yang memang sudah matang dari segi usia dan juga tentunya dari segi pengalaman. Kan sebelumnya kita tahu sudah ada 3 pemain baru yang gabung ke Persib Bandung. Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan juga Luka Menalo. 3 pemain tersebut juga adalah pemain yang sudah matang dari segi pengalaman dan juga dari segi jam terbang tentunya bermain di kompetisi. Dan juga tampaknya manajemen dari Persib Bandung ini mengontrak pemain-pemain baru sesuai dengan hasil diskusi mereka dengan tim kepelatihan. Saya sangat yakin soal ini. Karena jika teman-teman teliti, maka pemain-pemain baru yang masuk ini adalah pemain-pemain yang bisa bermain di beberapa posisi yang berbeda. Gabriel Mutombo bisa bermain sebagai center back, tapi dia juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Sandy Walsh bisa bermain sebagai back kanan, tapi bisa bermain juga sebagai center back. Mungkin juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Luka Menalo bisa bermain di sektor sayap sebelah kanan ataupun kiri. Padahal kita tahu dia adalah pemain yang mengandalkan kaki kanannya. Ragnar Oratmangun adalah pemain yang bisa bermain di sektor sayap, kanan atau kiri, dan juga bisa bermain sebagai gelandang serang atau juga second striker. Dan Gakuto Notsuda adalah pemain yang bisa bermain sebagai creative midfielder atau gelandang kreatif alias gelandang serang, atau juga holding midfielder, bukan defensive midfielder. Jadi sejauh ini dia belum bermain sebagai gelandang bertahan, tapi dia bermain sebagai holding midfielder. Holding midfielder itu apa? Yaitu pemain yang menutup ruang di lini tengah dan kemudian mendistribusi bola ke depan. Dan kalau saya perhatikan dari cara bermain Gakuto di klub-klub sebelumnya, dia adalah pemain yang kreatif. Apalagi dia pemain yang kidal. Dan dia punya visi yang baik untuk distribusi bola. Tapi sebelum saya menjelaskan tentang 2 pemain baru ini, pertama-tama saya ingin kembali memberikan apresiasi kepada manajemen dari Persib Bandung karena untuk perkenalan tambahan 2 pemain baru ini ada sebuah momen positif lagi yang dilakukan oleh manajemen dari Persib Bandung. Jika sebelumnya ada acara donor darah, maka kali ini ada tema lomba mewarnai bersama ayah yang dilakukan di Grey Art yang berlokasi di Jalan Braga. Dulu pada saat saya masih kecil, pada saat saya sering jalan-jalan ke Bandung dengan orang tua saya sering tuh melewati Jalan Braga. Kalau nggak salah dulu masih bisa lewat kita pakai mobil, kayaknya sekarang nggak bisa ya, saya sudah lupa, saya sudah lama nggak ke Bandung. Tapi kita tahu kan Braga itu kan adalah jalan yang memang artistik ya, gitu ya, banyak toko-toko yang antik di sana ya. Nah inilah yang saya katakan sebelumnya, bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara out of the box yang nggak pernah juga saya bayangkan sebelumnya. Lagi-lagi kan, acara seperti ini adalah agar manajemen dari Persib bisa juga memberikan sesuatu kembali ke masyarakat di kota Bandung secara khusus dan tentunya ke masyarakat pada umumnya di Jawa Barat. Maka itu kan saya katakan bahwa ini manajemen dengan masyarakat ini dekat. Dan ini kan tidak semua klub yang sekarang melakukan hal-hal seperti ini. Dan saya pikir ya Persib melakukan ini juga agar mereka bisa punya koneksi yang baik dengan supporter dan tentunya dengan masyarakat yang berada
di kota Bandung. Dan memang sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi tentang Ragnar, tapi saya kan bukan tipe orang yang akan spill gitu ya, gak enak juga ya, biar klub aja yang memberikan announcement. Dan saya tidak mendapatkan informasi juga dari orang dalam klub, gak ada sama sekali, saya gak ada telepon, mereka gak akan kasih informasi tersebut ke saya, apalagi saya kan yang biasa memberikan informasi di channel ini. Tapi ada dari orang lain. Tapi soal Gakuto juga sebelumnya saya mendapatkan informasi ada pemain asal Jepang, tapi saya tidak dikasih tahu namanya tuh adalah Gakuto. Dan ternyata saya lihat, waduh Gakuto ini bagus nih, artinya nih Persib nih ingin ada lebih banyak bola yang bisa didistribusikan ke depan. Nah tapi saya nggak tahu apakah nanti Gakuto bisa bermain secara bersama dengan Tom Hee atau enggak. Ya bedanya tuh Gakuto itu secara pergerakan tuh lebih eksplosif. Tapi kalau Tom Hee itu kan lebih visioner, lebih menunggu, melihat, memberikan bola, atau mungkin nanti adakan rotasi, saya nggak tahu juga lah. Tapi yang penting ini adalah tambahan pemain yang kreatif yang memang Persib perlukan, dan juga Gakuto bisa mencetak gol, apalagi dari free kick. Jadi saya pikir ya memang begitu banyak informasi yang saya dapat, tapi saya taruh aja sama saya. Gak enak, gak etis juga. Dari beberapa klub lain juga ada saya, tapi saya nggak mau spill. Gak enak lah, gak etis. Itu adalah privilege dari klub, biar klub saja yang announce. Tapi kan masih banyak yang menanyakan kepada saya, Bung Peralta ini gimana? Nah sebetulnya Peralta ini tinggal menunggu waktu saja diumumkan. Dan informasi yang saya dapat, dia sudah menandatangani kontrak dengan salah satu klub di Indonesia. Sudah tanda tangan kontrak. Artinya sudah fix, sudah deal. Tinggal nanti biarkan klub tersebut yang memberikan press release kepada kita semua bahwa Peralta akan membela mereka. Kalau nggak salah untuk 2 atau 3 musim ke depan ya. Kayaknya Peralta dapat lebih dari 1 tahun untuk kontraknya. Kalau Ragnar, sepengetahuan saya 3 tahun, tapi Gakuto ini 1 tahun. Jadi dengan Ragnar masuk, berarti Persib sekarang sudah punya berapa ya pemain diaspora ya? Dion Marks, Tom Hee, Eliano Reinders, terus Sandy Walsh, dan Ragnar, 5 kan? Nah, tapi ada juga nih bisikan nih dari luar angkasa nih, yang mengatakan kepada saya, bahwa kemungkinan akan ada tambahan 1 lagi pemain diaspora, tapi belum pasti. Ya nanti biarkan, kalau jadi biar klub aja yang ngomong, ngapain sih ngomong-ngomong di sini, gak enak lah saya. Nanti kelihatan kok kayak pengen kasih info, dia itu cari-cari views buat apa? Ya kan kalau saya membuat konten ini kan untuk memberikan informasi tentang pemain-pemain yang gabung. Kalau saya membuat konten lainnya untuk memberikan analisa, udah biar klub dong yang punya hak untuk memberikan announcement itu. Ya kan nanti salah-salah ngomong udah kontrak, tahu-tahu gak jadi, kan ribet loh nanti urusannya. Jadi saya melihat bahwa manajemen dari Persib ini nggak main-main untuk bisa mengontrak pemain-pemain baru. Dan yang pertama mereka lihat pemain yang berpengalaman, yang kalau bisa sebelumnya sudah bermain di salah satu negara di Asia ataupun ASEAN. Kenapa? Biar gampang adaptasinya dari segi cuaca kan. Jadi kalau Ragnar ini kan ya sudah beberapa kali bermain bagi timnas, sudah lama lah. Jadi kalau soal cuaca ya dia sudah bisa lah beradaptasi. Tinggal bagaimana dengan skema permainan, nanti saya pikir juga gak akan makan waktu lama, apalagi sudah ada Tom Hee di klub, sudah ada Eliano, sudah ada Dion Marks, sudah ada Sandy Walsh. Sama juga kan bagi Sandy Walsh, Mutombo juga sama, sebelumnya bermain di Liga Thailand. Nah, Gakuto juga sama kan, sebelumnya bermain di Liga Thailand. Artinya dari segi cuaca biar mereka nih gak punya masalah dan gak kelamaan adaptasinya. Kalau gak berat kan, cuaca di kita kan panas. Kadang-kadang setelah turun hujan tuh tiba-tiba panas, wah lebih panas lagi kan cuaca kan, apalagi kalau mainnya tuh jam 3:30 ya, tapi memang begitu cuaca di negara kita ya. Maka itu pemain yang mau main di sini tuh harus kuat secara fisik. Nah lagi-lagi nih kita kembali ke topik pemain-pemain diaspora yang mulai bermain di Liga Indonesia. Jadi pada saat saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya melalui DM di akun IG saya yang begitu banyak, yang saya katakan lebih dari 100 DM, kan saya harus menjawab itu. Saya menjawab itu untuk mewakili semua pemain diaspora yang bermain di Indonesia, bukan cuma yang bermain di Persib Bandung. Kan itu yang saya katakan di konten sebelumnya, bahwa mereka punya hak mau main di mana. Meskipun saya memang berharap mereka tetap bermain di luar negeri, tapi ketika mereka memang tidak mendapatkan menit bermain di sana atau kesulitan mendapatkan klub, apa kita harus usir mereka? Ketika mereka ingin bermain di sini, apa kita harus melarang mereka? Apa kita harus menghujat mereka? Apakah kita harus menghakimi mereka? Atau apakah kita harus welcome mereka sebagai salah satu pemain timnas kita? Nah itu saya pikir kalian yang waras bisa menjawab itu kan. Kita harus paham bahwa mereka sama seperti pemain-pemain lain yang berada di sini, di Liga Indonesia, adalah pemain sepak bola profesional yang bermain sepak bola secara profesional untuk mendapatkan penghasilan. Artinya untuk menafkahi keluarga mereka. Jadi lebih baik kita jangan urusin
urusan dapur orang lain. Kita urusin dulu urusan dapur kita. Dapur kita ini harus ngebul. Udah itu kalau orang lain punya pilihan yang berbeda, tidak sesuai dengan pikiran kita, biarkan. Kalau nanti seandainya para pemain diaspora ini memang tidak bermain baik bagi timnas ketika mereka dipanggil, gak mungkin nanti akan dipanggil lagi oleh John Herdman. Percaya ngomongan saya, boleh diklip ini. John Herdman itu yang pelatih timnas itu kan profesional. Dia pasti lihat, oh kamu nih udah gak bisa ikutin skema saya, gak akan dipanggil. Jadi kita gak perlu khawatir kalau nanti ternyata kita melihat mereka bermainnya sudah berbeda dibandingkan ketika mereka masih bermain di Eropa bagi timnas kita. Ya John Herdman tuh sudah tahu apa yang perlu dia lakukan. Tapi sekarang jangan kita mengusir mereka. Kasihan bos. Kasihan loh. Coba apa perasaan mereka kalau ada begitu banyak serangan terhadap mereka. Bahwa mereka datang ke sini adalah penurunan karir dan juga mereka mungkin datang ke sini hanya demi duit, kan belum tentu juga. Ya tentu bayaran di sini lebih baik. Tapi selain itu, kalau mereka gak mendapatkan klub di luar negeri, apa mereka harus nganggur? Kan susah juga ya. Tapi udah sampai di sini saja, kita gak perlu berdebat lebih panjang. Tapi sekarang yang perlu saya jelaskan adalah apa peran The Ragnar nanti. Nah ini menarik, karena Ragnar itu kan akan bermain di wing. Artinya Persib punya banyak pemain di wing nih. Ya ada Ragnar, ada juga Berguinho, saya gak tahu nih William Barros nih seperti apa nih, saya belum mendapatkan info. Jadi artinya Persib akan lebih fokus bermain dari sayap dengan adanya Luka Menalo. Tapi Ragnar pun bisa mencetak gol. Dan bisa juga Ragnar dimainkan sebagai striker palsu, false nine. Karena saya dapat kabar Andrew Jung juga masih negosiasi nih perpanjangan kontrak. Gak tahu udah diperpanjang atau enggak. Jadi Ragnar ini pemain yang penting bagi Persib Bandung. Dan dengan adanya Ragnar, dengan adanya nanti Berguinho dan pemain-pemain lain, Beckham Putra juga, ini akan membuat serangan dari Persib ini tidak hanya bertumpu kepada satu atau dua orang. Karena saya ingat musim lalu tuh, karena William Barros ini kadang-kadang gak jalan dan lebih sibuk dalam bertahan, yang lebih bola diberikan tuh kepada Berguinho ataupun Tom Hay, itu sudah bisa kebaca. Tapi kalau ada lebih banyak pemain, itu akan membuat serangan dari Persib semakin tidak terbaca. Dan Gakuto, memang dia bukan pemain gelandang bertahan yang akan bermain pressing, yang akan tackling kiri kanan. Mungkin contohnya sebagai seperti Kehirose, gak seperti itu dia. Dia yang punya visi. Jadi dia akan mementingkan bagaimana caranya membagi bola ke depan. Jadi dia memang adalah pemain yang kreatif. Nah ini juga salah satu pemain yang bisa menjadi pemain pilar bagi Persib Bandung. Karena Persib ketika Tom Hay itu tidak bermain, memang Berguinho bisa bermain di posisi Tom Hay. Tapi kemudian di sayap hilang satu pemain yang kreatif. Jadi maka itu sekarang ada Gakuto. Nah ini kan sebuah cara dari Persib Bandung untuk bisa membuat skuad mereka ini gemuk dan dalam. Dan tentu feeling saya, ini feeling saya walaupun belum ada ya pengumuman resmi tentang target dari klub. Tapi feeling saya mungkin mereka mengincar lagi gelar juara musim depan. Dengan skuad yang mahal nih menurut saya, kan begitu banyak pemain-pemain baru. Ini ada WA masuk nih dari siapa? Oh bukan. Saya kira WA dari Peralta nih. Jadi makanya itu saya baca dulu tadi. Ini Ibu Negara udah ketawa di belakang. Jangan, Peralta tuh lagi sibuk. Lagi sibuk mendukung saudaranya di Piala Dunia, Bang Messi. Biar aja dia sibuk di sana dulu. Datang ke klub kita kok. Ke klub mana? Klub kita. Belum tahu yuk. Ya kan kita kan belum tahu. Ya kan tiba-tiba nanti Pasti. nanti Yu sekarang ngomong udah dikontrak, tiba-tiba gak jadi. Hati-hati loh. Iya kan? Jadi gak apa-apa, kita tunggu aja. Biar nanti Persib atau klub lain yang announce ya kemana dia nanti. Tapi saya sekarang sudah mulai membayangkan di pikiran saya, kalau Peralta jadi gabung, wah, itu sih gila lo Persib Bandung. Punya banyak sekali mereka pemain yang punya potensi untuk mencetak gol luar biasa loh. Jadi memang Persib ini sepertinya akan bermain attacking feeling saya musim depan. Akan bermain menyerang benar-benar. Mungkin juga mereka ingin membuat para pemain tim lawan tuh sibuk dalam bertahan supaya tidak bisa menyerang ke pertahanan mereka. Mungkin, ini kan hanya imajinasi saya. Dan saya mendapatkan informasi juga bahwa nanti perkenalan pemain lagi nanti ya. Kayaknya bukan pekan depan, tapi pekan depannya lagi. Dan latihan Persib sudah mulai ya 7 Juli ya. Dan itu saya siapa? juga... Siapa? Itu siapa? Nggak tahu siapa, nanti kita tunggu saja. Katanya nanti ada 2 pemain lagi. Nah kita tunggu nanti siapa 2 pemain baru tersebut. Nah siapa nanti yang akan datang, ya kan? Dan tentu nih Peralta ini kan menjadi sorotan ya. Tinggal kita tunggu dia pemain terbaik ya. Tapi tentu dia nanti ke klub manapun di sini dia juga harus beradaptasi ya. Karena skemanya kan sudah berbeda. Dan saya juga masih menunggu nanti pemain-pemain baru dari klub-klub lain seperti Persija. Sejauh ini masih rumor kan, belum ada official announcement kecuali Victor Detan. Dan juga saya melihat bahwa tadi pada saat live di media sosial itu luar biasa ya, yang nontonnya begitu banyak orang ya. Nah itu adalah sebuah bukti bentuk dukungan dari Boboto kepada klub. Dan saya pikir juga kalian sebagai Boboto juga sekarang tentu antusias menunggu pemain-pemain baru. Kita tunggu nanti siapa saja pemain-pemain baru. Tapi sekarang saya sudah bisa mulai berimajinasi bahwa Persib ini akan punya
minimal 3 pemain untuk satu posisi. Nah, kiper juga nanti mereka akan datangkan. Siapa tuh ya kiper? Kemarin tuh ada yang ngomong, oh Persib sudah oke nih dengan kiper lokal. Lupa, saya mungkin kalian tahu ya. Nah, jadi itu teman-teman, kita tinggal tunggu nanti bagaimana. Dan seperti yang tadi saya katakan, bahwa yang saya jelaskan soal pemain diaspora bukan saja untuk Persib Bandung, tapi untuk semua klub yang mengontrak pemain diaspora. Gak usah khawatir, jika kalian ingin kontrak, kalian kontrak. Jika pemain tersebut ingin gabung, itu adalah hak pemain tersebut. Kalau dia nggak mau gabung, seperti pemain-pemain diaspora lain kita, itu juga adalah hak mereka. Jadi kita tunggu nanti pemain-pemain, katanya akan ada pemain diaspora lainnya juga gabung ke klub lain nih. Masih muda juga itu pemain. Nah, itu nanti kita tunggu siapa yang akan gabung. Jadi sampai di sini saja saya bisa memberikan penjelasan. Nah, bagi teman-teman yang biasa mengirimkan DM, ya boleh saja menanyakan kepada saya, tapi saya tidak akan menjawab tentang Peralta dan pemain kemungkinan tambahan satu lagi pemain diaspora bagi Persib. Dan pemain tambahan diaspora itu satu itu siapa, saya tidak akan menjawab karena masih dalam tahap pembicaraan dengan klub ya. Dan nanti kita tunggu nih, saya udah gak sabar juga nih Piala Presiden nih. Nanti kita sudah bisa lihat lah tim-tim yang akan bertanding. Dan hari Senin kemungkinan akan ada satu narasumber yang saya undang, mudah-mudahan akan datang. Ini narasumber yang sangat spesial dan juga akan membahas tentang sepak bola Indonesia. Dan tentu nanti akan menjadi pembahasan yang baik di episode Bincang Bareng Binder. Saya harapkan akan datang. Dan nanti Kang Adit sudah saya undang, mungkin dia, ya gak tahu, dia belum jawab sih. Dia masih mengatakan masih sibuk dan banyak acara yang masih mereka persiapkan untuk perkenalan tambahan pemain baru. Bagi teman-teman yang gak suka saya bahas Persib, itu adalah hak saya. Saya gak suka, kurang ajar kalian seperti itu, kirim-kirim DM jangan bahas Persib, ya. Terus larang saya bahas, itu adalah hak saya. Dan bukan cuma saya, semua bahas Persib. Iya, ngapain juga kirim-kirim DM begitu, itu kan hak saya. Semua klub akan saya bahas pada momennya. No hate, no politics, only football, salam sepak bola.